Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarruri a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin Allah, atas pemberian nikmat, karunia dan segala rahmatnya kita bisa hadir ya, kembali hadir dalam pertemuan Basic Hadis Class Batch 1 Namal Institute di hari Ahad yang berbahagia ini. Semoga pada hari ini ya kita bisa memaksimalkan karena merupakan pertemuan terakhir kita pada rangkaian batch 1 ya. Tak lupa salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW serta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik, sebelum kita mulai kelas, kita buka dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Fatan untuk membuka kelas kita sekaligus memberikan materi. Pada Ustadz Fatan dipersilahkan untuk menyampaikan. Jazakallah khairan. Naam, wa jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina maratiba wa darajat fasayyara lil ilmi bihi usulan wa muhimmat. Asyhadu an la ilaha illallah haqqan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sidqa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا ما في الأرض يرحمكم ما في السماء. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita terhadap nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat hidayah, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak terhingga. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita umatnya dari zaman yang penuh dengan kegelapan, penuh dengan kesesatan dan kesyirikan menuju zaman yang penuh dengan ilmu dan cahaya sunnahnya. Alhamdulillah, marhaban bitullabil ilm. Selamat datang teman-teman sekalian di pertemuan terakhir ya dari rangkaian daurah kita, daurah Basic Hadis Class ya batch pertama, dan kita sudah sampai pada pertemuan terakhir ya insyaallah taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keberkahan kepada kita sampai kita menyelesaikan daurah ini. Sebelum kita memulai bahasan kitab Manzumah Al-Baiquniyah, kita akan memulai membahas satu hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, yaitu hadis yang pertama, hadis yang sangat mulia sekali. Ya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuka kitabnya dengan hadis yang pertama yang berkaitan dengan niat. Beliau berkata, al-hadithul awal, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala. Dari Amirul Mukminin. Amirul Mukminin adalah julukan bagi khalifah, ya, pemimpinnya kaum muslimin. Ya, Amirul Mukminin. Abu Hafs, ya, ini adalah kunyahnya dari sahabat Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Sahabat yang sangat mulia sekali yang dijuluki sebagai Al-Faruq. Ya, Al-Faruq artinya yang bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Karena itulah sikap Umar bin Khattab sangat tegas
dalam membedakan antara yang hak dengan yang batil. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan saja. Ya, dalam bahasa Arab, kata-kata innama itu fungsinya untuk mempersempit makna. Ya, innama itu untuk mempersempit makna. Artinya apa? Maksudnya di sini orang itu hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan aja, nggak lebih nggak kurang. Nah, kemudian Nabi SAW menafsirkan perkataan tersebut dengan mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya, niatnya adalah ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mengikuti perintah dari Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Maka fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasulnya akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang besar. Namun sebaliknya, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia yang ia hendak ambil. Ya. Aw imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang hendak ia nikahi. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu hanya akan dibalas sesuai dengan niatnya saja. Rawahu Imam al-Muhadditsin. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh imamnya para muhadditsin, dua imam para muhadditsin. Jadi kalau ditanya siapa imamnya para muhadditsin, para ahli hadis, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ya, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari. Ini adalah nama lengkap dari Imam Bukhari. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah. Nama beliau adalah Muhammad. Ya, nama lengkapnya Muhammad bin Ismail, bapaknya nama Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari. Al-Bukhari adalah nisbahnya beliau karena beliau tinggal di negeri Bukhara, ya, negeri Bukhara. Dan Imam Muslim, yaitu kunyahnya Abul Husain. Ini kunyahnya beliau Abul Husain Muslim, namanya adalah Muslim Ibnul Hajjaj Ibn Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi. Ya, beliau tinggal di kota Naisabur, ya, negeri Naisabur. Ya, radhiyallahu anhuma fi sahihaihima, dalam dua kitab sahih mereka, yaitu Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Alladzaini huma asahhul kutubil musannafah. Kata Imam Nawawi, yang mana dua kitab ini, yaitu kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, adalah kitab yang paling sahih. Ya, kitab yang paling sahih tentunya adalah setelah Al-Qur'anul Karim. Nah, hadis ini teman-teman sekalian adalah hadis yang sangat agung sekali yang berkaitan tentang niat kita dalam melakukan amalan. Ya, kita hanya diberikan sesuai dengan niat yang kita tancapkan dalam hati kita. Makanya kalau kita beramal, hendaknya kita meniatkan dengan niat yang tinggi, yaitu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita niatkan untuk hal-hal yang kecil. Ya, Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah mengatakan, "Rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyyah." Mungkin saja terkadang ya, sebuah amalan yang kecil itu bisa menjadi besar karena niatnya. Amalan yang kecil misalnya seperti buang sampah di tempatnya, menyingkirkan gangguan dari jalan. Tapi amalan yang kecil ini itu bisa menjadi besar pahalanya karena niatnya. Ya, kita misalnya menyingkirkan gangguan dari jalan agar manusia ketika lewat jalan di sana tidak terganggu. Ya, menolong manusia. Ini merupakan niat yang besar. Maka mungkin saja amalan tersebut meskipun kecil tapi bisa menjadi besar pahalanya karena niatnya. Namun sebaliknya, warubba amalin kabirin tusaghiruhun niyyah. Mungkin saja ada amalan yang besar tapi jadi kecil gara-gara niatnya. Seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jihad merupakan amalan yang sangat besar sekali. Namun ketika misalnya seseorang berjihad hanya karena agar dianggap sebagai orang yang pemberani misalnya, atau agar mendapatkan harta ghanimah misalnya, maka amalan jihad yang tadinya besar menjadi kecil karena niatnya yang remeh. Nah, termasuk juga amalan yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah amalan yang sangat agung sekali. Jangan sampai kita menuntut ilmu hanya karena dunia, hanya karena ingin dianggap orang alim misalnya,
hanya karena ingin dilihat orang dan lain sebagainya. Tidak. Namun hendaknya kita meniatkan amalan kita, yaitu menuntut ilmu dengan niat yang paling baik, yaitu ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang dicontohkan dalam hadis ini adalah hijrah. Ya, hijrah, ya, meskipun istilah hijrah ini sebenarnya diistilahkan untuk orang yang pindah dari negeri yang tidak bisa menegakkan syariat Islam ke negeri yang bisa menjalankan syariat Islam. Namun hijrah juga memiliki makna yang umum, yaitu al-muhajiru man hajara anil ma'asi. Orang yang hijrah itu adalah orang yang menjauhi maksiat. Maka ketika kita hijrah, menjauhi maksiat yang tadinya kita mungkin lalai, ya tidak mau belajar agama dan lain sebagainya, kemudian kita hijrah, ya mengenal ilmu, mengenal sunnah, mengenal apa itu ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, maka hendaknya hijrah kita itu untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk dunia. Nah, sekarang kita kembali ke pembahasan kita, yaitu Manzumah al-Baiquniyah. Nah, baik. Kita sudah sampai pada pembahasan hadis dhaif. Ya, kemarin kita sudah bahas tentang syarat-syarat hadis yang sahih. Kemudian kita juga telah membahas tentang pembagian hadis ditinjau dari pembicaranya. Ya, ada marfu, ada mauquf, ada maqtu'. Juga kita telah berbicara tentang macam-macam hadis dari bersambung atau tidaknya sanad. Ya, ada al-musnad, ada al-muttasil, ada al-mursal, ada al-mu'allaq, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga sudah membahas pembagian hadis dari sisi jumlah jalur sanadnya. Ya, ada mutawatir dan juga ada ahad. Kemudian ahad terbagi menjadi 3 lagi, yaitu ada masyhur, ada aziz, dan ada gharib. Nah, hari ini kita membahas tentang hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Dan hadis dhaif ini sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali hadis dhaif. Ya, sama seperti kita belajar kedokteran. Ya, kalau kita belajar kedokteran, maka kita pelajari apa? Penyakit-penyakitnya. Ya, ada penyakit, misalnya penyakit jantung, apa aja namanya. Ya, penyakit misalnya perut, ya, ginjal, misalnya, apa aja penyakitnya. Nah, sama, ketika kita belajar hadis, kita juga mempelajari tentang penyakit-penyakit hadis. Artinya apa ya? Yang bisa mempengaruhi kesahihan dari hadis itu. Itu hadis-hadis dhaif. Nah, kita akan mempelajari macam-macam hadis dhaif. Sama seperti kita mempelajari macam-macam penyakit di ilmu kedokteran. Namun, hadis dhaif ini banyak sekali macamnya. Ya, banyak sekali macamnya. Sama seperti ya kedokteran juga ya, macam-macam penyakit pun banyak. Ya, macam-macam penyakit pun banyak. Setiap organ mungkin punya nama penyakitnya masing-masing. Tapi kita mencukupkan dengan yang disebutkan oleh penulis saja dalam kitab ini. Dan dalam kitab ini penulis menyebutkan ada 9 macam-macam hadis yang dhaif. Ada al-mubham, ada asyadz, ada al-munkar, ada al-matruk, ada al-maqlub, ada al-mu'allal, ada al-muttarib, ada al-mudraj, dan ada al-mawdu'. Nah, kita akan bahas satu persatu. Jadi intinya sebenarnya semua hadis-hadis yang dhaif ini pasti berkaitan dengan salah satu di antara syarat-syarat hadis yang sahih. Ya, kita udah pelajari ada 5 ya syarat hadis sahih. Ada ittisalus sanad, sanadnya bersambung. Ya, ada yang kedua ada laturwah, ya perawinya harus adil, agamanya harus baik. Yang ketiga ada sama mudhabtir ruwah, ya hafalan perawinya harus kuat, ya dhabt. Kemudian yang keempat ada musyudzuz, nggak boleh syadz, nggak boleh menyelisih hadis yang lain yang lebih sikoh daripada dia. Yang terakhir ada mul'il, yang nggak boleh ada illah, ada penyakit yang tersembunyi yang mempengaruhi kesahihan hadis. Nah, hadis-hadis dhaif ini, ya meskipun banyak sebenarnya macamnya, tapi pasti mereka kembali ke salah satu di antara syarat-syarat hadis yang 5 ini. Nanti kita akan coba bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah hadis al-mubham. Ya, al-mubham. Al-mubham adalah ketika seorang perawi, ya, ketika di dalam sanadnya, ya, ketika di dalam sanad sebuah hadis ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Ya, ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Ya, penulis mengatakan wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Dan mubham, hadis mubham itu adalah yang di dalamnya ada perawi yang tidak dinamakan, tapi tidak disebutkan namanya. Kita lihat di sini contohnya, ya.
Ada sebuah hadis, matanya adalah idza arada ahadukum an yadhhabal khala wa qamatis shalah falyabda bil khala. Kalau seorang kalian mau ke WC ya, mau ke kamar mandi, kemudian telah dikumandangkan sholat, ya telah qomat misalnya, maka hendaknya ia memulai dengan ke kamar mandi dulu. Ya, jadi jangan sholat dulu tapi ke kamar mandi dulu. Nah, ini ada hadis seperti ini, namun hadis ini sanadnya ada seseorang perawi yang mubham, yang tidak disebutkan namanya. Ya, di sini rawahu Wahib ibn Khalid wa Syuaib ibn Ishaq wa Abu Dhamrah hadzal hadits an dari Hisham ibn Urwah, an abihi dari abinya, dari bapaknya, Urwah ibn Zubair, an rajulin dari seseorang, haddatsahu an Abdullah ibn Arqam. Seseorang ini tidak ada namanya, ya dia menyampaikan hadis dari Abdullah ibn Arqam, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Nah, di sanad ini terdapat rajulin, salah seorang laki-laki, namun tidak disebutkan namanya. Nah, ini merupakan hadis yang mubham dan hukumnya adalah dhaif, lemah. Ya, karena kita nggak tahu nih orang ini yang tidak disebutkan namanya ini siapa, ya. Dan kita nggak tahu apakah orang ini itu seorang yang thiqah, seorang yang kuat hafalannya, seorang yang terpercaya riwayatnya, atau dia merupakan orang yang dhaif, yang lemah hafalannya misalnya. Ya, maka ini disebut dengan hadis mubham, ya, karena di dalamnya ada seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Hukumnya adalah dhaif. Nah, kecuali ada pengecualian di sini, kecuali kalau yang mubham ini, yang tidak disebutkan namanya ini, itu adalah salah seorang sahabat Nabi. Ya, misalnya dalam sebuah sanad, an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seseorang yang merupakan sahabat Rasulullah. Dia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW kayak gitu. Jadi di sanadnya memang disebutkan bahwa orang tersebut, ya, memang namanya nggak disebutin, tapi orang tersebut merupakan sahabat. Nah, kalau kayak gini, ya kalau misalnya dia sahabat, meskipun tidak disebutkan namanya, maka nggak berpengaruh. Ya, hadisnya tetap menjadi sahih. Kenapa? Karena semua sahabat itu adil. Semua sahabat itu adalah sikoh. Semuanya adalah kuat. Maka kita nggak perlu nyari lagi siapa sahabat ini. Tapi kalau misalnya androjulin aja, mutlak seperti itu, dari seseorang, kita nggak tahu apakah itu sahabat, atau tabiin, atau yang lain sebagainya, maka hukumnya dhaif. Karena kita tidak bisa memastikan siapa orang ini. Perawi yang tidak disebutkan ini siapa. Ya. Kalau dia sikoh, alhamdulillah. Tapi masalahnya kalau dia dhaif, nanti menjadi lemah atau menjadi dhaif juga hadisnya. Itu adalah hadis al-mubham, yaitu ketika dalam sebuah sanad ada perawi yang tidak disebutkan namanya. Kemudian macam hadis dhaif yang kedua adalah hadis asyadz. Ini sebenarnya sudah kita bahas juga ya, asyadz. Asyadz artinya adalah wa ma yukhalif thiqatun fihil mala fasyadz wal maqlubu qismani tala. Dan ketika seorang sikoh, ketika seorang perawi yang thiqah, yang kuat hafalannya, yang diterima hadisnya, namun dia menyelisihi perawi lain yang lebih sikoh daripada dia, atau menyelisihi sejumlah sikoh yang lebih banyak, ya, maka hadis tersebut menjadi dhaif, menjadi lemah, ya, dan dinamakan dengan hadis asyadz. Dinamakan dengan hadis asyadz. Ya. Contohnya adalah, ya, ini seperti kemarin sudah kita jelaskan, Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah punya banyak murid. Ya, di antaranya ada 4 orang ya di sini ya. Ada Imam Malik, ada Sufyan ibn Uyainah, ada Yunus, ada Ma'mar. Ya. Mereka semua sama-sama meriwayatkan hadis yang sama. Yaitu hadis tentang kisah salah seorang istri Nabi SAW yang memiliki bak yang berisi minyak ya. Kemudian ada tikus yang mati di minyak tersebut. Maka Nabi SAW menyuruh untuk membuang tikus itu dan membuang minyak yang di sekitar bangkai tikus tersebut, ya, dan dibuang. Dan sisanya minyak yang tidak tercemar, ya, yang tidak terkena bangkai tikus tersebut, maka itu boleh dipakai. Nah, 3 orang perawi, yaitu Imam Malik, Sufyan, dan Yunus, mereka meriwayatkan hadis ini tanpa ada penjelasan lebih lanjut. Artinya apa? Mau minyaknya itu cair ataupun padat, ya misalnya seperti kayak mentega gitu ya, kayak padat gitu, minyak yang sudah padat, maka dua-duanya sama aja hukumnya. Ya, tetap bisa dibuang, tikusnya dan yang di sebelah-sebelahnya dibuang juga, dan yang lainnya boleh dipakai. Namun ada satu orang perawi, yaitu Ma'mar. Dia merupakan perawi yang thiqah, ya, perawi yang kuat hafalannya.
Tapi masalahnya dia meriwayatkan hadisnya menyelisihi hadis orang-orang yang lainnya yang lebih thiqah daripada dia dan lebih banyak jumlahnya. Ya, Ma'mar meriwayatkan dengan lafaz yang berbeda. Dia mengatakan bahwa ada tafsil, ada penjelasan lebih lanjut. Ya. Kalau misalnya minyaknya itu beku, ya padat, maka boleh dibuang yang tercemar itu, kemudian boleh dipakai. Tapi kalau dia cair, nggak boleh katanya. Ya, kalau dia cair nggak boleh. Nah, maka ini hadisnya menyelisihi fikoh-fikoh yang lainnya atau yang lebih fiqh daripada dia. Imam Malik tentu saja lebih fiqh daripada dia. Ya, Imam Malik adalah imam muhaddisin juga, imamnya para ahli hadis juga. Ya, dan juga Ma'mar menyelisihi fiqh yang lebih banyak lagi. Ya, 3 lawan 1. Ya, lebih banyak 3. Maka hadisnya Ma'mar ini disebut dengan hadis syadz dan dia termasuk hadis yang lemah karena menyelisihi fiqh yang lebih daripada dia atau lebih banyak jumlah. Nah, kemudian macam hadis yang selanjutnya adalah hadis mungkar. Ya, hadis mungkar. Nah, hadis mungkar ini ada 2 definisi. Yang pertama, mirip dengan syadz, yaitu ketika seorang perawi menyelisih fiqh. Bedanya apa? Bedanya kalau mungkar itu perawi yang dhaif yang menyelisihi perawi yang fiqh. Kalau tadi ya, syadz itu perawi fiqh menyelisihi orang yang lebih fiqh daripada dia atau yang jumlahnya lebih banyak. Kalau mungkar dia memang perawinya dhaif, ya, udah dhaif menyelisihi juga riwayat yang lebih fiqh daripada dia, menyelisihi riwayat-riwayatnya orang yang lebih fiqh daripada dia. Maka ini lebih parah lagi ya dhaifnya, dan itu disebut dengan hadis yang mungkar. Tapi hadis mungkar juga punya definisi yang lain, yaitu ketika seseorang yang tidak begitu siqoh, ya yang dhaif lah intinya, yang dhaif, yang nggak begitu siqoh, meriwayatkan sebuah hadis. Ya, cuma satu orang doang gitu ya. Ibaratnya kalau di kelas gitu ya, ada satu orang yang mungkin dia nggak terlalu pintar gitu ya, nggak terlalu pintar, biasa aja lah, ya nggak terlalu pintar. Kemudian dia bikin teori sendiri, misalnya bikin teori cara ngerjain apa misalnya ya, tugas apa, dia bikin teori sendiri nih gitu ya. Nah, kalau misalnya orang yang siqoh ya, misalnya ranking 1, ranking 2, ranking 3, dia bikin teori sendiri, mungkin kita masih percaya sama dia. Oh, ini emang orang pintar nih. Ya, meskipun dia sendiri yang menemukan teori ini, maksudnya dia sendiri yang pakai nih, kita mungkin masih percaya sama dia karena dia orangnya siqoh, orangnya kuat, nih orang pintar nih, ranking 1, ranking 2, ranking 3. Tapi misalnya ada orang yang rankingnya 20 misalnya ya, atau misalnya 15 gitu ya, lemah, tapi ya nggak pinter-pinter banget, bahkan lebih ke arah lemah gitu ya, lebih ke arah nggak terlalu pinter. Terus dia tiba-tiba bikin teori sendiri misalnya, ya. Bikin teori sendiri yang orang lain nggak pernah menggunakan teorinya dia. Pasti kita bakal merasa, ini masa sih bener gitu ya. Kok cuma dia doang yang bisa, dan dia adalah seorang yang tidak begitu pintar misalnya. Nah, begitu juga hadis yang mungkar. Ya, ketika seorang perawi yang tidak terlalu thiqah, yang nggak terlalu kuat, bahkan lebih ke arah lemah gitu ya, dia sendirian meriwayatkan hadis. Nggak ada orang yang meriwayatkan hadis selain dia. Tiba-tiba dia datang meriwayatkan sebuah hadis. Nah, maka ini juga disebut dengan dhaif, ya. Dan disebut dengan hadis al-munkar. Disebut dengan hadis al-munkar. Ya. Nah, contohnya misalnya adalah ada sebuah hadis yang diriwayatkan ya, katanya Nabi SAW bersabda, kulu al-balkha bitamr fa inna bani adam idza akalahu ghadiba syaitan. Makanlah al-balh. Al-balh itu semacam manisan gitu ya, kayak permen atau manisan seperti itu. Bitamr, ya makanlah manisan ini dengan tamar, dengan kurma. Karena sesungguhnya anak Adam, ya manusia, kalau dia makan ini, maka syaitan akan marah. Ya aneh banget ya. Ini dari matannya saja sudah aneh. Ya, nah maka kata Imam Nasai apa? Ini hadis yang mungkar. Kenapa? Karena hadis ini hanya diriwayatkan oleh Abu Zakir. Ya. Dan dia syekhun soleh, dia ya hafalannya lumayan tapi nggak terlalu fiqh, yang nggak terlalu kuat. Ya. Dan dia kalau meriwayatkan hadis sendirian maka ditolak hadisnya. Maka hadis ini merupakan hadis yang mungkar karena hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang namanya Abu Zakir, dan dia tidak terlalu fiqh. Nah, jadi hadis mungkar itu ada 2 definisi. Yang pertama, dia mirip dengan syadz, bedanya dia seorang yang dhaif, namun dia menyelisihi perawi-perawi yang lebih fiqh daripada dia.
Dan juga definisi yang kedua adalah ketika seorang yang nggak begitu sikoh, yang nggak begitu kuat hafalannya, dia sendirian meriwayatkan sebuah hadis. Maka ini keduanya dinamakan dengan hadis mungkar. Wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilut tafarruda. Dan al mungkar, hadis mungkar adalah ketika seorang yang tidak terlalu sikoh meriwayatkan hadis yang sendirian, ya, tidak mengikuti sikoh-sikoh yang lainnya. Nah, kemudian macam hadis yang selanjutnya adalah hadis al-matruk. Ya, hadis al-matruk. Apa itu al-matruk? Hadis al-matruk adalah ketika seseorang yang disepakati oleh ulama hadis bahwa dia adalah perawi yang dhaif sendirian meriwayatkan sebuah hadis. Ya, ini mirip yang mungkar yang definisi kedua, tapi bedanya ini perawi ini disepakati oleh semua ulama hadis bahwa dia dhaif. Ya, jadi terkadang ya ketika kita meneliti sebuah perawi, ya, jadi gimana sih caranya meneliti hadis yang sahih? Pertama kita lihat sanadnya dulu. Ya, sanadnya ada siapa aja? Ya, ada fulan, ada fulan, ada fulan, ada fulan gitu ya. Terus kita lihat satu persatu perawinya. Apakah dia seorang yang sikoh atau tidak? Bagaimana caranya mengetahui dia sikoh atau enggak? Kita merujuk kepada kitab-kitab biografi para perawi yang ditulis oleh para ulama. Ya. Misalnya kitab Tahdzibul Kamal miliknya Al-Mizzi. Dia menyebutkan daftar lengkap tuh nama-nama perawi, ya, dari mulai sahabat, tabiin semuanya sampai zaman para penulis ilmu hadis seperti Imam Bukhari dan lain sebagainya. Lengkap. Dan dia juga menyebutkan perkataan-perkataan ulama berkaitan dengan perawi itu. Ya, misalnya ada perkataannya, misalnya ada perawi, ya, tadi misalnya perawi siapa tadi? Abu Zakir tadi, ya, misalnya Abu Zakir misalnya. Biografinya Abu Zakir. Nanti ada tahun lahirnya dan tahun wafatnya. Ada nama-nama guru-gurunya siapa aja, ada nama-nama muridnya siapa aja. Nah, terus nanti ada bagian lagi di bawahnya perkataan-perkataan para ulama hadis tentang perawi ini. Nanti misalnya ada Imam Ahmad mengatakan bahwa dia sikoh, tapi Imam Yahya ibn Ma'in mengatakan dia dhaif. Nah, terkadang ada perawi-perawi yang diperdebatkan oleh para ulama. Ya, ada ulama ini mengatakan dia sikoh, ada ulama ini mengatakan dia dhaif. Ya, macam-macam. Wah, banyak perselisihannya. Nanti gimana? Nanti ada pembahasan lebih lanjut lagi. Nanti ada namanya tarjih, ya, yang mana yang kita ambil pendapatnya. Ya. Karena ada sebagian ulama yang memang dia terlalu keras dalam masalah perawi gitu ya. Orang gara-gara kenapa aja langsung dikatakan dhaif misalnya. Ada orang yang ada ulama yang terlalu mutasahil, yang terlalu mudah-mudahan gitu ya. Perawi yang dhaif dibilang perawi yang sikoh. Nah, intinya adalah terkadang seorang perawi itu bisa berbeda-beda pendapat ulama tentang si perawi ini. Tapi ada perawi-perawi yang emang semua ulama sepakat kalau dia sikoh. Dia adalah perawi yang kuat hafalan. Ya, seperti misalnya tadi Imam Az-Zuhri misalnya. Semua ulama hadis mengatakan Imam Az-Zuhri adalah perawi yang sikoh. Bahkan beliau adalah imam hadis, ya, imam. Ya, nah, tapi ada juga perawi-perawi yang sepakat semua ulama hadis kalau dia dhaif. Ada yang seperti itu. Jadi semua ulama mengatakan ini orang sangat dhaif, lemah. Nah, orang ini ya yang disepakati oleh semua ulama hadis bahwa dia dhaif, kalau dia sendirian meriwayatkan sebuah hadis, maka hadisnya dinamakan dengan al-matruk. Ya, dengan al-matruk. Ya, contohnya misalnya kita sama deh di kelas gitu ya, ada teman kita misalnya dia ranking bawah mulu gitu ya, kurang pintar gitu ya. Misalnya. Kemudian dia tiba-tiba membuat teori baru ya dalam pelajaran misalnya. Ya, kita pasti meragukan dia, ya, karena dia tidak dikenal sebagai orang yang pintar misalnya. Nah, itu adalah disebut dengan hadis al-matruk. Contohnya di sini ada sebuah hadis tentang al-mashu alal jabair. Jadi dalam ilmu fikih itu ada namanya al-mashu alal khuffain, ya, kita boleh ketika kita pakai sepatu, ya, misalnya kita berwudu, kemudian kita pakai sepatu, nah terus pas kita wudu lagi, nah itu kita boleh nggak harus melepaskan sepatu, tapi boleh kita mengusap sepatu kita, ya, untuk menggantikan kan kalau wudu kan harus cuci kaki gitu ya. Ini nggak bisa diganti dengan mengusap sepatunya aja. Ya, ini dinamakan dengan al-mashu alal khuffain. Ya, mengusap sepatu sebagai ganti mencuci kaki dalam berwudu. Nah,
Ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang bolehnya membasuh al-jabair, yaitu perban. Ya, jadi kalau kita sakit, misalnya tangan kita patah, misalnya terus diperban, kita nggak bisa wudhu. Nah, ada hadis yang menyebutkan boleh diusap dengan air ya perbannya itu, ya dengan mengkiaskan dengan sepatu tadi. Nah, hadis tersebut diriwayatkan oleh Amr ibn Khalid al-Wasiti, seorang perawi yang namanya Amr ibn Khalid al-Wasiti, dan beliau adalah matruk. Jadi ditinggalkan oleh para ulama, ya disepakati oleh para ulama bahwasanya dia hadis yang dhaif. Dia merupakan perawi yang dhaif. Maka hadisnya merupakan hadis al-matruk, yang dhaif juga al-matruk. Al-matruk itu secara bahasa artinya yang ditinggalkan. Ya, tarokaya turku artinya meninggalkan. Ya, al-matruk yang ditinggalkan. Artinya orang ini ditinggalkan. Ya, para ulama tidak mengambil hadisnya. Ya, al-matruk. Al-matruk itu adalah hadis yang ketika seseorang yang disepakati oleh para ulama hadis bahwa dia adalah perawi yang dhaif, sendirian meriwayatkan sebuah hadis, dan tentu saja hadisnya dhaif. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah macam hadis dhaif yang selanjutnya adalah al-maqlub. Ya, al-maqlub. Al-maqlub artinya adalah terbalik, ya, terbalik. Ya, makanya al-qalbu ya itu artinya hati. Kenapa kan hati itu dinamakan dengan al-qalbu? Karena hati itu terbolak-balik. Ya, ini memang sumiyal qalbu litaqallubiha. Karena hati itu dinamakan dengan al-qalbu, yaitu karena hati itu berbolak-balik. Ya, terkadang kita hatinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, namun terkadang hati kita juga sedang malas beribadah dan sebagainya. Ya, al-maqlub artinya terbalik. Ya. Maksudnya adalah ketika dalam sebuah hadis, ya, baik dalam matannya maupun sanadnya ada sesuatu yang terbalik urutannya. Ya, jadi ada sesuatu yang terbalik urutannya, baik dalam sanad maupun matan. Ya, kata Al-Imam Al-Baiquni, wal maqlubu qismani tala ibdalu rawin ma bi rawin qismu wa qalbu isnadin limatnin qismu. Ya, maqlub itu ada dua macam. Yang pertama qalbul isnad, yaitu perawi yang terbalik dalam sebuah sanad. Ya, perawi yang terbalik dalam sebuah sanad. Contohnya misalnya di sini ada hadis ya dari Sufyan, dari Hakim, dari Imran, dari Salman, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Hakim dan Imran ini terbalik. Ya harusnya Sufyan, Imran dulu, baru Hakim, baru Salman. Bagaimana kita tahu kalau ini terbalik? Dengan melihat jalur-jalur sanad yang lainnya. Ya ternyata jalur-jalur sanad yang lainnya yang lebih banyak misalnya, atau yang lebih sikoh daripada dia, menyebutkan ini dengan secara terbalik. Ya. Atau misalnya dengan cara melihat kepada generasinya atau bakohnya. Ya, generasinya. Jangan-jangan ternyata Imran ini misalnya lebih Hakim ini lebih tua atau lebih di atasnya generasinya. Ya, maka ini mungkin ini ternyata terbalik, ya. Ternyata terbalik dengan melihat generasinya. Ya. Nah, itu dinamakan dengan qalbul isnad, yaitu sesuatu yang terbalik dalam sanadnya, yaitu adalah perawinya. Ya, sebenarnya ini ada banyak ya macam-macamnya, cuman kita ambil satu contoh aja, yaitu seperti ini. Ketika seorang perawi itu terbalik dalam sanad, ya. Seorang perawi itu terbalik dalam sanad. Urutannya terbalik. Nah, yang kedua ada namanya qalbul matan, yaitu matannya yang terbalik. Ya, matan hadisnya, narasi hadisnya, ada lafaznya yang terbalik. Ya, ada lafaz hadisnya yang terbalik. Contohnya adalah hadis Nabi SAW. Ya, Nabi SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dan Nabi SAW menyebutkan bahwa ada 7 golongan yang akan Allah berikan naungan di hari kiamat. Di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bersama bahwa nanti ketika di padang mahsyar, manusia semuanya dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tidak memakai baju, dalam keadaan tidak dikhitan, dalam keadaan tidak memakai sendal. Semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Dan ketika itu matahari didekatkan 1 mil ya dari manusia. Sangat dekat sekali, sangat panas sekali. Maka ketika itu manusia sangat kepanasan dan membutuhkan perlindungan, membutuhkan naungan. Dan ketika itu hanya Allah lah yang memberikan naungan. Dan kata Nabi SAW, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan itu. Ya, Nabi SAW menyebutkan 7, dan diantaranya adalah, diantara golongan yang Nabi SAW sebutkan adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin fakhfaha hatta la ta'lamu yaminuh ma tunfiqu shimaluh. Yaitu seseorang yang bersedekah, ya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia sembunyikan sedekahnya. Dia nggak mau sedekahnya dilihat sama orang lain.
dia sembunyiin sedekahnya. Ya karena ada orang yang sedekahnya itu terang-terangan gitu ya, dilihat nih saya sedekah nih gitu ya. Ya meskipun boleh saja asalkan dengan niat ikhlas kepada Allah. Tapi terkadang ada orang yang sedekahnya itu emang pengen dilihat orang lain. Nah ini yang bahaya. Nah, sedangkan orang yang diberikan naungan oleh Allah adalah orang yang sedekah, tapi sedekahnya ini disembunyiin. Ya, dia nggak mau orang lain lihat. Bahkan hatta la ta'lama yaminuh ma tunfiqu shimaluh. Sampai-sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Jadi tangan kanannya infak, tangan kirinya nggak tahu nih apa yang diinfakkan. Itu saking ini majas aja ya, saking dia menyembunyikan sedekahnya tersebut. Nah, ini yang benar, apa namanya, matan yang benar adalah hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sampai tangan kirinya itu nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Karena yang infak mana? Tangan kanan. Kita kalau infak adabnya dengan apa? Tangan kanan. Kita kalau ngasih orang gitu ya, dengan tangan kanan. Ya. Tapi dalam sebuah riwayat terbalik. Ya, seperti ini. La ta'lamu yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Sampai-sampai tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kirinya. Jadi ini malah infaknya pakai tangan kiri. Ya ini salah. Ya terbalik matanya. Yang benar ya sampai-sampai tangan kirinya itu nggak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Karena kita kalau infak ya dengan tangan kanan. Nah ini namanya qalbul matan. Yaitu matannya yang terbalik. Ya, kalau tadi kan dalam sanad ya perawinya ada yang terbalik. Kalau ini matannya, lafaz hadisnya, ya. Narasi hadisnya ada yang terbalik. Nah ini dinamakan dengan al-maqlub, maka dia dhaif. Jadi ini bukan berarti hadisnya menjadi dhaif ya, tapi sanad tersebut, riwayat tersebut yang dhaif. Ya, jadi ini adalah hukum terhadap sebuah sanad, bukan hukum terhadap sebuah hadis. Kalau maqlub ini hukum sebuah riwayat ya. Artinya riwayat yang seperti ini itu terbalik, maqlub lemah. Kenapa? Karena dia terbalik. Ya, atau sanadnya yang sanad seperti ini dia terbalik. Tapi matannya belum tentu. Mungkin saja ada matan lain yang jalur sanadnya itu sahih betul ya, atau seperti ini matannya ada riwayat lain yang menyebutkan matan dengan benar. Nah, itu adalah al-maqlub yang artinya adalah terbalik. Nah, kemudian macam hadis dhaif yang selanjutnya adalah hadis al-mu'allal. Ya, al-mu'allal. Al-mu'allal hadis yang memiliki illah. Ya kita udah belajar ini ya waktu di pertemuan kedua kalau nggak salah. Ya illah itu adalah penyakit atau cacat dalam hadis yang tersembunyi dan mempengaruhi kesahihan hadis. Ya. Nah, hadis yang dinamakan al-mu'allal ya. Hadis yang memiliki illah, yang punya penyakit ini disebut dengan hadis al-mu'allal. Ya, al-mu'allal. Penulis mengatakan wa ma bi'illatin ghumudin aw khafa mu'allalun indahum qad urifa. Dan apa-apa atau hadis yang memiliki illah yang ghumud, yang tersembunyi ya yang tidak terlihat au khafa mu'allalun indahum qad urifa, dinamakan dengan mu'allal. Ya, jadi al-mu'allal adalah hadis yang memiliki illah. Illah adalah penyakit atau cacat dalam hadis yang tersembunyi dan mempengaruhi kesahihan sebuah hadis. Jadi ketika kita lihat hadis yang memiliki mu'allal secara zahir, secara kasat mata mungkin terlihat sahih. Terlihat tersambung sanadnya, kemudian perawinya thiqah semua, adil semua. Tapi ternyata kalau kita teliti lebih dalam lagi, ternyata hadis tersebut memiliki penyakit. Dan illah ini biasanya hanya diketahui oleh para imam ahli hadis. Ya. Dan ya seperti Anda berikan analogi kemarin ya, terkadang ya sebuah penyakit itu hanya diketahui oleh spesialisnya aja. Kadang kalau kita ke dokter yang biasa aja mungkin ya, kalau penyakitnya itu rumit, ya penyakitnya itu susah di diagnosa gitu ya, itu mungkin dokter biasa nggak tahu, ya ini sakit apa nih, nggak tahu nih, ya nggak kelihatan. Tapi kalau kita bawa ke spesialis dalam misalnya, spesialis jantung dan lain sebagainya, dia tahu, oh ini sakit kolesterol nih Pak, oh ini sakit ini nih Pak, gitu ya. Nah begitu juga hadis. Terkadang sebuah sanad itu terlihat secara zahir itu sahih, tapi ketika kita bawa ke spesialis hadis ya seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Daruqutni dan lain sebagainya, maka mereka melihat oh ternyata di sini ada ilahnya, ada penyakit yang tidak terlihat dalam sanad. Contohnya misalnya dalam hadis ini yang kemarin kita sudah bahas ya, tentang Nabi SAW ketika mau buang hajat dia mengangkat bajunya sebelum mendekat ke tanah. Ya, maka ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Qutaibah, dari Abdul Salam, dari Al-A'mash, dari Anas bin Malik.
Ya, seakan-akan ini terlihat seperti sahih, ya. Namun ternyata Al-A'mash itu tidak meriwayatkan dari Anas bin Malik secara langsung. Ternyata ada terputus sanadnya. Ya, Al-A'mash pernah bertemu dengan Anas bin Malik. Ya, beliau pernah sholat di belakangnya. Ya, Anas bin Malik sebagai imam, Al-A'mash pernah sholat di belakangnya. Namun ternyata Al-A'mash tidak pernah mendengar hadis dari Anas bin Malik. Maka hadis ini adalah terputus dalam sanadnya. Ya. Nah, maka sebenarnya ilah ini, penyakit hadis ini, itu sebenarnya berkaitan dengan syarat hadis yang sahih lainnya. Artinya penyakitnya penyakit yang sama aja. Ya mungkin penyakit tentang masalah bersambung atau tidaknya. Mungkin ada terputus sanadnya. Atau mungkin gara-gara perawinya ini ada yang tidak adil, ya, ada agama yang kurang. Atau misalnya ada masalah hafalannya ya yang kurang bagus misalnya. Atau gara-gara menyelisih dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan adalah bahwa dia tuh samar. Dia tuh nggak terlihat secara kasat mata. Ya, susah dilihatnya kalau secara kasat mata, tapi dia harus diteliti lebih dalam lagi untuk mengetahui adanya penyakit atau illah tersebut dalam hadis ini. Yaitu adalah hadis al-mu'allal yang memiliki illah atau cacat penyakit hadis yang tersembunyi yang mempengaruhi kesahihan sebuah hadis. Kemudian macam hadis dhaif yang lainnya adalah al-muttarib. Al-muttarib. Ya, al-muttarib itu adalah keadaan ketika satu hadis punya banyak riwayat yang saling berselisih dan tidak mungkin dijamak maupun ditarjih. Ya. Jadi kadang ada hadis nih, riwayatnya itu banyak banget, riwayatnya banyak, tapi riwayatnya beda-beda, ya bahkan saling berselisih satu sama lain, ya sehingga susah dijamak atau artinya dikumpulkan atau di apa namanya dibawa sesuai dengan konteksnya ataupun ditarjih. Ditarjih itu artinya dilihat mana riwayat yang lebih sahih dari riwayat yang tidak sahih misalnya. Ya. Penulis mengatakan wadukhtilafi sanadin aw matnin muttaribun inda uhailil fanni. Dan sebuah hadis yang berselisih sanad ataupun matannya banyak berselisih gitu ya. Jadi riwayatnya banyak tapi saling berselisih satu sama lain, maka dinamakan dengan muttarib. Dinamakan dengan muttarib. Contohnya misalnya seperti ini. Ada sebuah hadis yang punya banyak riwayat. Ya, ada riwayat yang mengatakan seperti ini. Inna fil mali lahaqqan siwa zakat. Sesungguhnya harta itu ada hak selain zakat. Jadi selain zakat ada yang wajib juga selain zakat. Ya, ada hak yang harus dipenuhi juga selain zakat. Tapi riwayat yang lain menyebutkan dengan lafaz yang berkebalikan 100%. Ya, riwayat lain menyebutkan laisa fil mali haqqan siwa zakat. Tidak ada hak atas harta selain zakat. Jadi yang wajib cuma zakat aja. Ya. Nah ini hadis yang sama, tapi riwayatnya berbeda-beda. Ada yang inna, ada yang laisa. Nah ini susah ya. Banyak riwayatnya saling berselisih, saling bertabrakan, dan tidak mungkin dijamak. Ya, bagaimana caranya kita membawa konteksnya susah. Ya. Atau ditarjih pun ternyata riwayat-riwayat ini sama aja gitu ya. Mungkinnya sama-sama kuat atau sama-sama lemah misalnya nggak bisa dibanding-bandingkan, maka kita hukumi hadis ini hadis yang dhaif karena dia muttarib. Ya karena dia saling berselisih satu sama lain. Kayak gitu. Ya, ini mirip mungkin analoginya kalau kita mendengar sebuah kabar gitu ya. Tapi kabarnya ini aneh gitu ya, karena dia yang satu bilang kayak gini, satu bilang kayak gini, satu bilang kayak gini, seakan-akan ini salah nih. Atau ini sebuah kedustaan misalnya. Ya kadang-kadang gitu ya, orang kalau bohong ketahuan gitu ya. Atau kalau sebuah kabar tuh kalau misalnya dia tidak benar kadang ketahuan gitu ya, karena saling tolak belakang gitu ya, saling tolak belakang. Katanya kayak gini. Tapi ternyata kayak gini ya, ada banyak versi kabarnya gitu ya yang menunjukkan bahwa ini kabar yang nggak benar pasti ya karena ini riwayatnya atau versinya ada banyak gitu ya maka ini kita hukumi sebagai kabar yang tidak benar ya. Nah dalam hadis pun seperti itu, ketika sebuah hadis banyak riwayatnya tapi berselisih satu sama lain ya, mungkin ini gara-gara ada perawi yang salah menyampaikan hadis, misalnya ada khoto, ada waham ya, ada kesalahan dari seorang perawi sehingga hadis ini banyak versinya ya, banyak riwayatnya, maka ketika itu kita menghukumi hadis ini sebagai hadis yang dhaif ya, atau dinamakan dengan hadis al-muttarib. Hadis al-muttarib yaitu ketika sebuah hadis punya banyak riwayat tapi saling berselisih, bahkan saling bertolak belakang, dan nggak mungkin kita jamak, nggak mungkin kita bawa ke masing-masing konteksnya, atau nggak mungkin kita tarjih, nggak mungkin kita dahulukan riwayat satu dari riwayat yang lainnya. Nah, ini adalah hadis al-muttarib.
wa dzukhfila fi sanadin aw matnin muttaribun inda uhailil fanni. Ya, dan hadis yang punya ikhtilaf, punya banyak perselisihan, bertolak belakang baik dalam sanad maupun matan, maka itu disebut dengan muttarib, ya, disebut dengan hadis al-muttarib. Nah, kemudian hadis dhaif yang selanjutnya adalah hadis al-mudraj. Hadis al-mudraj. Al-mudraj itu artinya memasukkan sesuatu yang bukan bagian darinya. Ya. Artinya adalah hadis mudraj adalah ketika sesuatu yang bukan dari hadis dimasukkan ke dalam hadis. Jadi aslinya dia bukan termasuk bagian hadis, tapi dimasukin ke dalam hadis. Ya. Sebagaimana penulis mengatakan wal mudrajatu fil hadits ma atat min ba'di alfazir ruwati tasat. Hadis mudraj adalah hadis yang ada lafaz perawi yang akhirnya bersambung dengan lafaz Nabi SAW. Ya. Contohnya adalah ini dengan contoh insya Allah lebih jelas ya. Ada sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda asbighul wudu wailun lil aqwabi minan nar. Sempurnakanlah wudu. Sempurnakanlah wudu. Ya, menyempurnakan wudu dengan apa? Dengan kita membasuh kepala dengan bagus, dengan betul, dengan sempurna, kemudian tangan dengan sempurna dan sebagainya. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, wailun lil aqwabi minan nar. Celakalah tumit-tumit dari neraka. Maksudnya apa? Ya, orang yang ketika berwudu nggak sempurna. Ya, kadang-kadang ya ini yang sering terjadi, tumitnya tuh nggak kebasuh gitu ya. Tumitnya masih kering. Ya, jadi kalau pas lagi cuci kaki tuh buru-buru gitu ya. Akhirnya tumitnya masih kering nih, nggak kena air wudu. Nah, itu diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hati-hati. Hendaknya kalau kita berwudu, berwudulah dengan sempurna. Karena sungguhnya kesempurnaan wudu juga termasuk kesempurnaan dari sholat. Ya, kalau kita wudunya nggak benar, maka sholatnya pasti nggak benar. Ya, kita sempurnakan wudu kita. Tangan kita basuh dengan benar, kumur-kumur juga dengan benar, kaki kita basuh semuanya. Jangan sampai ada yang tersisa dari kaki yang tidak terbasuh. Nah, hadis ini asbighul wudu wailun lil aqabi minan nar. Ya, kata-kata asbighul wudu ya yang ana warnai ungu ini ya, asbighul wudu itu ternyata bukan perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ternyata asbighul wudu itu perkataannya Abu Hurairah. Ya, perkataannya Nabi SAW itu cuma bagian akhirnya aja. Wailun lil aqabi minan nar. Itu yang perkataannya Nabi SAW. Sedangkan asbighul wudu itu perkataannya Abu Hurairah. Abu Hurairah yang ngomong, bukan Nabi SAW. Ya, karena ada salah seorang perawi, ya itu Abu Qutn dan Syababah, ya dua orang, dia salah. Ya, dia akhirnya memasukkan kata-kata asbighul wudu ke dalam hadis. Padahal itu bukan perkataan Nabi SAW, tapi itu perkataannya Abu Hurairah. Nah, ini disebut dengan al-mudraj. Ya, al-mudraj. Ketika ada lafaz perawi yang dimasukkan ke dalam sebuah hadis, padahal dia tidak termasuk dalam bagian dari hadis Nabi SAW. Asbighul wudu, ini perkataannya Abu Hurairah, kemudian perkataannya Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar, celakalah tumit-tumit dari neraka. Ya, ini adalah perintah kita untuk menyempurnakan wudu kita dengan baik. Nah, ini adalah disebut dengan hadis al-mudraj. Wal mudrajatu fil hadits ma atat min ba'dhi alfazir ruwati tasawwuf. Dan mudraj itu adalah hadis yang sebagian lafaz perawinya itu bersambung dengan lafaz Nabi SAW sehingga menyebabkan tercampurnya antara lafaz nabawi, lafaz Nabi dengan lafaz yang selainnya. Adalah al-mudraj. Nah. Kemudian yang terakhir adalah hadis al-maudhu'. Hadis al-maudhu'. Ya, hadis al-maudhu' adalah hadis palsu yang dibuat-buat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis yang palsu. Ya, sebagaimana penulis mengatakan wal kadzibul mukhtalaqul masnu'u 'ala nabi fadzalikal maudhu'. Dan hadis yang dusta yang dibuat-buat atas Nabi SAW, maka itu disebut dengan hadis maudhu'. Dan hadis maudhu' tentu saja merupakan hadis dhaif yang paling lemah. Ya, karena yang adalah kedustaan yang dibuat-buat atas Nabi SAW. Nabi SAW tidak pernah bersabda seperti itu, namun ada orang yang menisbahkan dan membuat-buat hadis palsu. Dan sesungguhnya membuat hadis palsu itu hukumnya haram dan sangat besar dosanya. Bahkan Nabi SAW mengancam orang yang membuat hadis palsu yang menisbatkan
perkataan yang bukan perkataan Nabi SAW kepada beliau, maka Nabi SAW mengancamnya dengan neraka. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atasku, kata Nabi SAW, secara sengaja, maka hendaknya ia mempersiapkan tempatnya di neraka. Nah, ada yang masih ingat ini hadis ini termasuk contoh hadis apa? Ada yang masih ingat mungkin? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini termasuk contoh hadis apa? Ini pertemuan kemarin kalau nggak salah. Iya, pertemuan kemarin. Ada yang masih ingat nggak? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Termasuk hadis mutawatir atau hadis ahad nih? Nah, coba kasih clue. Mutawatir. Udah lupa. Nah, Mutawatir. hadis mutawatir. Mutawatir. Sahih. Nah, ini adalah hadis mutawatir. Artinya apa? Ini hadis diriwayatkan oleh 70 sahabat. Hadis yang sudah terkenal dan semua orang tahu hadis ini. Ya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa para sahabat sangat takut akan hadis ini. Ya, karena mereka takut ketika mereka berkata yang bukan dari Nabi SAW dan menisbahkannya kepada Nabi SAW, takut termasuk dari ancaman ini. Maka hadis yang palsu itu adalah hadis yang paling dhaif. Ya. Bahkan bukan hanya membuat saja, tapi orang yang meriwayatkan hadis palsu dan juga menyebarkan hadis palsu itu juga haram hukumnya. Ini makanya kita hati-hati. Kadang-kadang di WhatsApp gitu ya, kita suka dapat ada hadis-hadis yang kita nggak tahu nih. Ini palsu apa enggak, ini benar apa enggak, sahih apa enggak. Yang mending kalau kita nggak tahu ini hadisnya sahih atau tidak perlu di-share ke orang lain. Ya. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, orang yang menyebarkan hadis palsu, orang yang meriwayatkan hadis palsu, nge-share hadis yang palsu, itu sama aja seperti orang yang berdusta. Bagaimana Nabi SAW bersabda, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibain." Barang siapa yang meriwayatkan hadis dariku, sebuah hadis yang dia tahu kalau dia dusta atau dia mengira itu adalah hadis yang dusta. Ya, artinya mungkin nggak tahu pasti, tapi dia masih 50-50, ya nggak tahu ini hadis benar apa enggak. Maka fahuwa ahadul kadzibain. Maka dia salah satu di antara dua orang yang berdusta. Ya, orang yang bikin hadis sama orang yang meriwayatkan, sama aja dua-duanya. Ya, ini juga haram hukumnya. Tentu saja orang yang buat hadis palsu lebih besar dosanya, tapi orang yang meriwayatkan hadis palsu juga ikut dalam dosa tersebut. Ya, karena kita harus hati-hati ketika kita meriwayatkan sebuah hadis. Kecuali kalau maksud kita adalah menjelaskan akan kepalsuan hadis itu. Ya, kita misalnya mengatakan ada sebuah hadis nih, dan ternyata ini hadisnya adalah hadis palsu, kita jelaskan di sana, itu boleh. Ya, kita menjelaskan kepada orang bahwa ini adalah hadis palsu. Tapi kalau enggak, ya kita emang menyebarkan aja hadis yang palsu, ya, apalagi secara sengaja, atau misalnya nggak sengaja juga, ya kita nggak cross check dulu nih hadisnya benar apa enggak, ya maka bisa jadi ya hati-hati jangan sampai kita termasuk dalam ancaman ini. Ya, hadis palsu ini. Makanya kita berbahaya ya hadis al-maudhu' ini. Ya. Kalau menyebarkan hoax tentang COVID aja berbahaya, ya. Ini kan kita kalau nyebarin hoax, nyebarin berita dusta tentang COVID ya, tentang apapun itu bahaya ya kan? Bisa orang lain bisa celaka gara-gara kita. Itu baru masalah COVID. Apalagi terkait dengan hadis Nabi SAW, yang mana ini berkaitan dengan agama kita, dengan akhirat kita. Ya. Kalau salah-salah sampaikan bisa merusak agama orang, bisa merusak akhirat orang, dan akhirat lebih baik daripada dunia. Maka lebih parah lagi. Menyebarkan hadis palsu itu jauh lebih berbahaya daripada menyebarkan hoax tentang corona, tentang COVID. Ya, itu bahaya. Ya, maka hadis maudhu ini sangat-sangat berbahaya sekali. Hendaknya kita menjauhi hadis palsu ini. Ya, tentu saja hadis palsu dhaif, ya lemah, bahkan sangat lemah sekali. Nah, bagaimana kita tahu bahwa hadis itu hadis palsu? Yaitu ya ini bagi para peneliti hadis. Yang pertama adalah kita lihat di sanadnya itu ada perawi yang makdzub, ya ada perawi yang kadzab, ada perawi yang kadzab, ada perawi yang memang dia suka berdusta atas Nabi SAW. Ya, memang dia perawi yang terkenal suka memasukkan hadis. Maka ketika ada sebuah hadis, sanadnya ada orang seperti ini, udah langsung dihukumi bahwa ini hadisnya hadis maudhu. Ya, dihukumi ini hadisnya hadis maudhu. Atau memang perawinya sendiri dia mengaku bahwa ini adalah hadis palsu. Ada yang seperti itu. Ya, dia meriwayatkan hadis, kemudian di akhir hayatnya dia bilang ini hadisnya adalah hadis yang palsu, saya buat yang sendiri. Nah, ini juga bisa. Atau dengan dilihat dari matannya. Ya, kalau matannya ini nggak jelas gitu ya, nggak mungkin Nabi SAW mengatakan hal seperti ini. Maka itu pun terkadang
bisa dikategorikan sebagai hadis yang maudhu. Ya. Analoginya misalnya seperti orang yang udah teman dekat gitu ya. Misalnya kayak Aneh sama Aldi misalnya ini udah dekat, udah kenal dari dulu di UI misalnya. Aneh tahu tuh kesukaannya Aldi apa, tahu makan kesukaannya apa misalnya, tahu misalnya kebiasaannya tuh apa. Ya. Terus tiba-tiba ada kabar dari orang lain tentang Aldi yang nggak sesuai dengan orang yang Anda tahu tentang Aldi gitu ya. Maka Anda langsung bilang ini pasti kabarnya bohong, dusta ini. Nggak mungkin ya, anak kenal Aldi, anak kenal 10, bertahun-tahun gitu ya sama Aldi, nggak mungkin kabar ini benar. Nah, begitu juga orang yang memalsukan hadis. Ya, begitu juga orang yang para ulama hadis yang mereka menghabiskan umurnya untuk hadis Nabi SAW. Seakan-akan mereka tuh udah hidup bersama dengan Rasulullah SAW dengan perkataannya, dengan perbuatannya. Dia udah tahu tuh Nabi SAW itu sukanya apa. Kemudian Nabi SAW itu syariatnya seperti apa, ajarannya seperti apa. Sehingga ketika ada sebuah hadis yang matannya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka tahu tentang hadis-hadis Nabi SAW. Karena mereka sudah membaca ribuan, ratusan hadis. Ya. Ketika ada sebuah hadis yang tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui dari ratusan ribu hadis tersebut, maka mungkin saja dia akan menghukumi bahwa ini adalah hadis yang maudhu, hadis yang tidak mungkin dari Nabi SAW. Nah, masih setengah jam, oke. Baik. Itu adalah pembahasan tentang hadis al-maudhu'. Nah, dengan demikian selesailah pembahasan tentang model-model atau macam-macam hadis yang lemah, hadis yang dhaif, dan tentu saja masih banyak sebenarnya macam-macam hadis dhaif yang lainnya. Ya, namun kita mencukupkan diri dengan apa yang disebutkan oleh penulis saja dalam kitab Al-Manzumah Al-Baiquni. Kemudian bab yang terakhir, ya, pembahasan yang terakhir adalah tentang lataiful isnad. Hal-hal yang unik dalam sanad maupun hal-hal yang unik dalam sebuah perawi. Di saking luasnya ilmu hadis, terkadang kita menemukan ada sebuah keunikan dalam sanad ya, atau dalam seorang perawi yang tidak didapati di dalam sanad-sanad yang lain atau di dalam perawi-perawi yang lain. Ini dibahas oleh para ulama dan dinamakan sebagai lataiful isnad, yaitu hal-hal yang unik dalam sanad maupun dalam perawi. Ada banyak juga, sangat banyak banget. Tapi kita cukupkan dengan yang disebutkan oleh penulis, yaitu ada 5. Ada al-musalsal, ada al-mu'an'an, ada al-mudabbaj, ada al-muttafiq wal-muftariq, ada al-mu'talif wal-mukhtalif. Ya. Ini merupakan lataiful isnad atau hal-hal unik yang terdapat dalam sanad maupun perawi. Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah al-musalsal. Ya, al-musalsal. Al-musalsal itu adalah hadis yang diriwayatkan dengan satu sifat di seluruh sanadnya. Ya, jadi ada satu sifat yang selalu ada di setiap sanadnya. Ya. Contohnya misalnya hadis yang suka ana bawakan di awal muhadarah, di awal pertemuan. Ya, biasanya ana suka membawakan hadis tentang apa? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, ini adalah hadis dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna, orang-orang yang saling merahmati, ya orang-orang yang penyayang gitu ya, maka dia akan disayang oleh Allah yang Maha Penyayang. Orang yang penyayang, ya, dia menyayangi temannya, saudaranya, menyayangi orang-orang miskin, bahkan menyayangi juga makhluk hidup ya, hewan, kucing dan lain sebagainya. Maka orang-orang seperti ini, ya yarhamuhumur rahman, akan disayangi juga oleh Allah yang Maha Penyayang. Irhamu ma fil ardi yarhamkum ma fis sama. Rahmatilah, sayangilah yang ada di dunia, yang ada di muka bumi ini. Sayangilah orang tua kita, teman kita, kemudian anak-anak kita, kemudian makhluk hidup yang lainnya. Maka niscaya engkau akan dirahmati oleh yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis ini ada sebuah keunikan dalam sanadnya. Yaitu ada apa? Yaitu setiap perawinya itu mengatakan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Dan ini merupakan sebuah hadis yang pertama kali aku dengar darinya. Jadi ini ada kebiasaan dari kumpulan para perawi hadis ini, ya, yang mereka ketika mereka memulai pelajaran mereka selalu membuka dengan hadis ini. Jadi hadis ini adalah hadis yang pertama yang mereka dengar dari gurunya. Ya, dan seperti ini terus. Ya, ini anak pertama kali mendengar hadis ini dari Syekh Shalih Al-Utsaimin. Ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin mungkin teman-teman kenal ya, Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah seorang ulama yang masyhur ya, ulama yang kibar di
Arab Saudi ya, Shalih Al-Utsaimin, dia ketika memulai daurahnya, ketika memulai kelasnya, beliau membawakan hadis ini, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sehingga hadis ini merupakan hadis pertama yang Anda dengar dari beliau. Ya. Dan juga Anda punya dosen lagi, Syekh, namanya Ibrahim Nur Saif. Ini dosen Anda di kuliah hadis, ya di Fakultas Hadis. Beliau juga sama. Beliau ketika memulai pelajarannya, beliau selalu membawakan hadis ini, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Sehingga hadis ini merupakan hadis pertama yang Anda dengar dari beliau. Nah, dosen Ana dan juga Syekh Shalih Al-Utsaimin seperti itu juga. Jadi gurunya seperti itu juga. Yang mendengarkan hadis pertama kali. Terus sampai Sufyan bin Uyainah. Ya, Sufyan bin Uyainah itu akhirnya tuh di beliau ya. Sufyan bin Uyainah itu akhirnya di beliau. Setelah itu hadisnya bersambung seperti biasa, tidak menggunakan sifat ini. Ya, jadi ini adalah sifat yang unik ya. Karena di setiap sanadnya itu ada kata-kata wah huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu, dan ini adalah hadis yang pertama kali aku dengar dari dia. Terus seperti itu, bersambung dan bersambung. Ya. Nah, ini juga bersambung kepada teman-teman ya, karena anak di awal pelajaran anak selalu membawakan hadis ini. Maka ya hadis ini adalah hadis pertama yang teman-teman dengar dari anak. Ya, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ada juga hadis yang lain yang tentang disambungkan dengan sifat mahabbah, dengan cinta. Ya. Ini adalah hadis Mu'adz bin Jabal kalau tidak salah. Ya. Nabi SAW bersabda, mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Inni uhibbuk." Sungguhnya aku mencintaimu, wahai Mu'adz. Lihat bagaimana keutamaannya Mu'adz bin Jabal. Ya, Nabi SAW bilang ke dia, sesungguhnya aku mencintaimu. Ya, mana keutamaan mana lagi yang lebih utama dibandingkan kita dikatakan oleh Nabi SAW, "Inni uhibbuk." Aku mencintaimu, wahai Mu'adz. Maka hendaklah ya fal yaqul dubura kulli shalah, setelah sholat atau di belakang sholat, ya, jadi sebelum salam ya. Ini ada dua pendapat. Ya, Ibnu Qayyim mengatakan bacaan ini dikatakan sebelum kita salam. Ya, jadi di akhir sholat. Yaitu kita mengatakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bersyukur kepadamu dan juga berzikir kepadamu dan juga beribadah dengan baik kepadamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini juga hadis yang mustasal. Kenapa? Karena setiap perawi meriwayatkan hadis ini ke muridnya, dia mengatakan inni uhibbuka. Ya, dia ke muridnya gitu ya. Nah, sesungguhnya aku mencintaimu. Maka katakanlah setiap selesai salat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, maka Anda meriwayatkan hadis ini juga kepada antum teman-teman sekalian. Anda mengatakan inni uhibbukum. Nah, aku mencintai kalian semua karena Allah. Falyaqul, maka katakanlah, bacalah zikir ini sebelum selesai salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini adalah hadis yang musalsal bil mahabbah. Ya. Dan masih banyak lagi hadis-hadis musalsal yang lainnya. Intinya adalah hadis musalsal adalah sebuah hadis atau hadis yang dia memiliki sebuah sifat yang selalu ada di setiap sanadnya. Ada sifat yang unik ya di setiap sanadnya. Penulis mengatakan musalsalun qul ma ala wasfin ata mithlu ama wallahi ambanil fata kadzaka qad haddatsani qa'ima au ba'dan haddatsani tabassama. Musalsal adalah hadis yang diriwayatkan dalam sebuah sifat yang unik, yang tertentu. Ya, contohnya seperti ketika meriwayatkan hadis mengatakan demi Allah, ambanil fata telah mengabarkan kepadaku seorang pemuda, ya dengan ini ya, dengan sumpah ya wallahi. Kadzaka qad haddatsani qa'ima, begitu juga dia telah meriwayatkan secara berdiri. Jadi ada sebuah hadis musalsal yang semua perawinya itu meriwayatkan hadis ketika berdiri. Gitu ya. Ketika berdiri semua. Au ba'dan haddatsani tabassama, atau ada juga sifat yang lainnya, musalsal lainnya, setiap perawinya ketika meriwayatkan hadis ini dia tersenyum. Ya, dia tersenyum tabassama. Ya, ini adalah hadis musalsal juga. Ya, hadis musalsal itu adalah hadis yang diriwayatkan dengan satu sifat unik di seluruh sanadnya. Nah, kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah al-mu'an'an. Ya, al-mu'an'an adalah hadis yang disambung antar perawinya dengan an. Ya, jadi semuanya an. Ya, karena ya ini seperti yang Anda jelaskan kemarin tentang siyagul ada. Ya, ada banyak, ada haddatsani, ada sami'tu, ada qala. Ya. Kalau hadis mu'an'an itu disambung semua dengan an. Ya. Mu'an'anun ka'an Sa'idin an Karom. Mu'an'an adalah yang disambung dengan an, seperti an Sa'id, ya dari Karom. Contohnya di sini, an Abdullah bin Isa, an Yahya bin Harith,
an Abil Ash'ath As-San'ani an Aus ibn Aus qala Rasulullah SAW man irtasala yaumal jum'ah al-hadits. Jadi disambung dengan an semua. An. Hanya di akhirnya aja qala Rasulullah SAW. Ya. Nah, sebenarnya an ini tidak pasti memberikan faedah bahwa dia mendengar langsung dari gurunya. Ya, dari. Ya. Tidak seperti orang mengatakan sami itu aku mendengar dari misalnya sami itu Abu Hurairah berkata. Ya, aku mendengar Abu Hurairah berkata. Ya, tapi an dari itu bisa jadi dia tidak mendengar langsung. Nah, hanya saja kaidah asalnya dalam ilmu hadis, semua hadis yang bersambung dengan an, ya, yang disambung antar poin dengan an itu dihukumi sebagai hadis yang tersambung, hadis yang muttasil, hadis yang tersambung. Kecuali ya ada satu keadaan, kecuali kalau ada perawi yang dikategorikan sebagai al-mudallis. Ya, ini kemarin kita udah bahas ya tentang al-mudallis, tentang tadlis. Itu orang yang suka menjatuhkan seorang guru ya di dalam sanad ya atau mensifati gurunya dengan sifat yang lainnya. Maka ketika ada perawi yang dijuluki sebagai al-mudallis, dan ini para ulama sudah menjelaskan. Ya, ada kitabnya ya khusus tentang perawi-perawi yang disifati sebagai al-mudallis ini. Ya, nah, kalau ada sanad yang ada mudallisnya, maka baru kita harus cari dulu, harus teliti lebih lanjut lagi. Apakah benar dia meriwayatkan hadis ini langsung dari perawi di atasnya, atau jangan-jangan dia menjatuhkan guru yang di atasnya. Adapun yang lainnya, ya kalau ada sebuah sanad nggak ada mudallisnya, semuanya aman gitu ya, nggak ada mudallis, maka langsung dikatakan hadis ini hadis yang bersambung meskipun dia adalah hadis mu'an'an, artinya yang bersambung dengan kata-kata an. Ya, al-mu'an'an ini adalah hadis yang dikatakan yang disambung dengan an ya, al-mu'an'an. An Abdullah bin Isa, an Yahya bin al-Harith, an Abil Ash'ath As-San'ani, an Aus ibn Aus, qala Rasulullah SAW man irtasala yaumal jum'ah al-hadis. Nah, itu adalah hadis mu'an'an. Mu'an'anun ka'an Sa'id an Arab. Mu'an'an adalah hadis yang disambung dengan an. Contohnya an Sa'id dari Sa'id, an Karam dari Karam. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah hadis al-mudabbaj. Ya, al-mudabbaj. Apa itu al-mudabbaj? Ya, sebelumnya kita bahas hadis al-mudabbaj, kita harus berkenalan dulu dengan namanya al-qarin. Nah, al-qarin itu adalah teman sebaya. Ya, teman sekelas ya, teman sekelas atau teman sebaya ya, yang memang dia mengambil dari satu zaman mereka satu zaman dan juga mereka mengambil dari guru yang sama. Ya, contohnya tadi ya, ada Ma'mar, ada Sufyan bin Uyainah, ada Imam Malik, ya mereka semua qarin. Ya, karena mereka sama-sama mengambil dari guru yang sama, itu Imam Az-Zuhri. Ya, al-qarin. Ya, sama seperti inilah. Misalnya siapa Avicenna dengan Aziz misalnya. Antum adalah qarin ya, teman sebaya. Karena antum sama-sama berguru dengan ana misalnya, atau karena mereka, antum berdua satu zaman kayak gitu. Nah, itu disebut dengan al-qarin. Nah, ketika seorang perawi meriwayatkan hadis dari teman sebayanya, teman sendiri. Ya, jadi kan biasanya yang umum itu kan seorang perawi meriwayatkan dari gurunya ya, bukan dari temannya. Ya, tapi ada sebuah kasus terkadang dia meriwayatkan hadis dari temannya sendiri. Ya, misalnya Avicenna mengambil hadis dari Aziz misalnya, karena misalnya pertemuan kedua nggak ikut gitu ya. Nah, karena dia nanya ke Aziz, kemarin Ustadz ngomongin apa aja, menyampaikan hadis apa aja. Nah, akhirnya Avicenna meriwayatkan hadis dari teman sebayanya. Nah, itu dinamakan dengan riwayatul aqran. Ya, riwayatul aqran artinya meriwayatkan hadis dari teman sendiri, dari teman sebaya. Ya. Nah, kalau misalnya ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, kalau satu sama lain saling meriwayatkan. Ya. Jadi Avicenna meriwayatkan hadis dari Aziz, Aziz juga meriwayatkan hadis dari Avicenna. Ya, misalnya Aziz pernah nggak masuk juga, akhirnya dia meriwayatkan juga dari Avicenna. Avicenna pernah nggak masuk kelas satu hari misalnya, akhirnya meriwayatkan hadis dari Aziz. Jadi saling meriwayatkan satu sama lain. Ada dua jalur ya. Nah, ini dinamakan dengan al-mudabbaj. Kalau riwayatul aqran tadi satu jalur doang. Ya, jadi Avicenna ke Aziz aja, satu aja. Tapi kalau al-mudabbaj itu dua jalur. Ya, jadi yang A meriwayatkan dari yang B pun meriwayatkan dari yang A. Itu disebut dengan al-mudabbaj. Ya, bagaimana penulis mengatakan wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifu haqqan wa antakhih. Ya, ketika seorang qarin, seorang teman sebaya meriwayatkan hadis dari saudaranya satu sama lain yang artinya dua jalur, keduanya saling meriwayatkan, maka dinamakan dengan al-mudabbaj.
yang dinamakan dengan al-mudabbaj. Ini juga termasuk dari lataiful isnad, hal yang unik dalam sanad. Ya, kenapa? Karena tidak normal ya. Yang biasanya adalah seorang perawi ngambil dari gurunya, tapi ini meriwayatkan dari teman sebayanya, ya, teman satu zamannya. Ini disebut dengan riwayatul aqran. Kalau dua jalur namanya al-mudabbaj. Nah. Kemudian yang selanjutnya adalah al-muttafiq wal muftariq. Ya, ini berkaitan dengan perawi juga. Al-muttafiq dan al-muftariq adalah perawi yang namanya sama, nama bapaknya juga sama, tapi beda orang. Ya, karena perawi kan banyak, ya, perawi banyak. Namanya itu aja ya. Orang Arab kan namanya itu aja, Ahmad, Abdullah, Abdurrahman, sama semua ya, mirip-mirip. Ya. Nah, kalau ada perawi yang namanya sama, udah gitu nama bapaknya juga sama gitu ya. Nah, ini dinamakan dengan al-muttafiq wal muftariq. Ya. Muttafiqun lafzan wa khattan muttafiq wa didduhu fi ma dzakar al-muftariq. Ya, muttafiq itu yang lafaz dan khotnya dan tulisannya semuanya sama. Artinya emang namanya sama persis, tapi orangnya beda. Contohnya seperti Al-Khalil ibn Ahmad. Ya, Al-Khalil ibn Ahmad. Ini ada 6 perawi. Ya, yang namanya Al-Khalil ibn Ahmad ini ada 6 perawi. Ahmad ibn Ja'far ibn Hamdan. Ahmad, nama bapaknya Ja'far, bahkan nama kakeknya juga sama, Hamdan. Ini ada 4 perawi. Nah, gimana cara membedakannya? Nanti ya di bab selanjutnya ada kita bahas. Gimana cara membedakannya? Jadi al-muttafiq wal muftariq adalah orang yang namanya sama, nama bapaknya sama, tapi beda orang. Ya, tapi beda orang. Nah, kadang-kadang juga gitu ya di Indonesia namanya banyak yang sama gitu ya. Kita kadang susah manggilnya nih. Ya, misalnya nama Gifari, ada banyak banget Gifari ya. Nah, kadang kita susah membedakannya. Kadang kita akhirnya membedakannya dengan julukan misalnya, atau dengan kunyah, misalnya nama anaknya Muhammad, kita bilang dia namanya Abu Muhammad aja deh, panggilnya deh, jangan Gifari lagi misalnya. Atau dengan lakop, tapi lakop yang baik ya, julukan yang baik, nggak boleh julukan yang buruk. Nah, kemudian yang selanjutnya ini mirip juga ya, yaitu al-mu'talif wal mukhtalif. Yaitu perawi yang tulisannya mirip tapi cara bacanya beda. Ya. Nah, bahasa Arab ini harus diketahui ya teman-teman ya. Dulu itu nggak pakai titik, ya. Nggak pakai harokat, ya. Jangankan harokat, titik aja dulu nggak ada. Jadi ini teman-teman lihat di sini yang gambar warna hitam ini. Ya, ini ada tulisan seperti ini ya. Ini nggak ada titiknya nih, seperti ini. Dulu kayak gini kalau tulisan-tulisan para ulama dulu kayak gini. Kalau kita ngerujuk ini titik-titik ini dulu nggak ada. Ana kurang tahu ya. Mulai kapan ada ditemukannya titik-titik kemudian harokat-harokat, Ana kurang tahu. Ya mungkin dari teman-teman kalau ada yang tahu boleh di-share. Ya. Ya kalau dulu itu nggak ada titiknya kayak gini jadi ya. Nah kadang bacanya susah ya. Kadang misalnya seperti ini ya, yang nomor 1 ini itu bisa dibaca Abbas, ya bisa dibaca Abbas. Bisa juga dibaca Ayyash, ya bisa. Ya, sama tulisannya. Nah ini disebut dengan al-mu'talif wal mukhtalif. Ya, kalau tadi kan al-muttafiq wal muftariq emang persis sama ya, namanya sama, tulisannya sama, bacanya juga sama. Kalau ini tulisannya sama tapi bacanya beda. Ya ini ada Abbas, ada Ayyash. Atau seperti ini yang di bawah ya. Yang kedua, contoh kedua, ya. Nah ini bisa dibaca Hibban, ya seperti Imam Ibnu Hibban, rahimahullah, penulis kitab Sahih Ibnu Hibban. Ada juga Hayyan, ya Abu Hayyan ini ulama ini ya, ulama bahasa Allah. Ya ada Hibban, bisa dibaca Hibban, bisa dibaca Hayyan. Ya ini masalahnya. Ini disebut dengan al-mu'talif wal mukhtalif. Tulisannya sama tapi bacaannya beda. Nah, bagaimana cara membedakan perawi-perawi yang seperti ini dan juga perawi-perawi tadi ya, al-muttafiq wal muftariq, ya baik yang nama dan bacaannya, tulisan dan bacaannya sama, atau yang namanya atau apa namanya tulisannya sama tapi lafalnya beda. Bagaimana cara membedakannya? Pertama, lihat nisbahnya. Nisbah itu daerahnya ya, daerahnya. Misalnya yang pertama ada Ahmad, dia dari misalnya dari Anaisaburi, dari kota Naisabur. Yang satu misalnya dari Al-Madani, dari Madinah misalnya. Nah, baru kita kelihatan gitu ya. Oh, ini mungkin maksudnya adalah yang kalau dari Madinah berarti fulan ya. Ketahuan ya kalau sudah disebutkan nisbahnya itu ketahuan. Ya, kita misalnya ada Sufyan, ada 2, ada Sufyan Ats-Tsauri, ada Sufyan Ibnu Uyainah. Ya, kita lihat ya Sufyan ini Sufyan siapa nih? Oh, ternyata kalau Sufyan Ats-Tsauri berarti Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Kalau Ibnu Uyainah berarti dia Ibnu Uyainah dari Mekah. Ya, dari Mekah. Nah, kita generasinya. Ya, generasinya itu generasi mana? Ya.
Ada misalnya kalau misalnya apa tadi misalnya, contohnya aja ya. Contoh misalnya aja, ini anak contoh ngarang aja. Misalnya Al-Khalil bin Ahmad. Ya kita lihat nih di dalam sanad itu dia termasuk yang mana nih? Oh, ini sanadnya sanad tabi'in nih, agak atas nih. Dia meriwayatkan langsung dari tabi'in, dari sahabat misalnya. Oh, berarti kita tahu, oh maksudnya Al-Khalil bin Ahmad Al-Makki misalnya. Ini mungkin yang dari Mekah nih maksudnya nih. Karena dia di generasi tabi'in. Ya, karena Al-Khalil bin Ahmad yang lain misalnya itu mereka generasinya generasi ketiga, generasi keempat. Ya. Jadi kita kadang tahu dia siapa dari generasinya. Ya, dari generasinya juga, dari tobakoh. Atau dari siapa guru dan muridnya. Ya, siapa guru dan muridnya. Ya. Jadi kalau misalnya yang terkenal Sufyan ya, Sufyan. Kalau ada perawi Abdurrahman ibn Mahdi meriwayatkan dari Sufyan, maka maksudnya Sufyan Ats-Tsauri. Ya, maka maksudnya Sufyan Ats-Tsauri. Dua, Sufyan Uyainah sama Sufyan Ats-Tsauri. Ini dua-duanya sama-sama terkenal. Dua-duanya sama-sama imam ahli hadis, sama-sama perawi yang thiqah. Ya. Tapi kita nggak tahu nih, kadang di sanad tulisannya Sufyan aja. Kita nggak tahu nih Sufyan yang mana nih, Sufyan Tsauri apa Sufyan bin Uyainah. Kita lihat nih, oh ternyata muridnya itu Abdurrahman bin Mahdi misalnya. Ya kalau muridnya adalah Abdurrahman bin Mahdi, kita pastikan dia adalah Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kita lihat dulu guru dan muridnya. Dia meriwayatkan dari siapa? Atau dia siapa yang meriwayatkan dari dia? Siapa muridnya? Ya, kalau muridnya fulan, maka fulan. Ya, kayak gitu. Ya, ini kembali lagi kita melihat kepada kitab-kitab biografi para perawi hadis. Ya, atau disebut dengan kutubur rijal. Kutubur rijal itu artinya adalah kitab-kitab biografi para perawi hadis. Itu adalah al-muttafiq wal muftariq dengan al-mukhtalif wal mukhtalif. Al-muttafiq wal muftariq adalah perawi yang namanya sama, ya nama tulisannya sama, bacanya sama, bahkan nama bapaknya sama, tapi orangnya berbeda. Ya, kalau al-mukhtalif wal mukhtalif itu tulisannya sama, tapi cara bacanya beda. Dan cara membedakan perawi-perawi yang seperti ini adalah kita lihat nisbahnya dulu. Ya, dia dari daerah mana? Ya, karena dengan itu kita bisa membedakan ya. Ada yang dari Mekah, ada yang dari Madinah misalnya. Ada yang dari Basrah, ada yang dari Naisabur, dari Syam, dan sebagainya. Atau kita lihat tobakohnya, generasinya. Dia mana nih? Oh, di sanadnya tabi'in. Kalau tabi'in berarti dia fulan. Ya, kita tahu. Ya, terlihat siapa. Atau oh, kok ternyata dia di generasi keempat, oh berarti fulan. Dan atau dengan cara melihat kepada gurunya, siapa nih gurunya atau siapa muridnya. Ya kata dia Sufyan. Kalau Abdurrahman ibn Mahdi meriwayatkan dari Sufyan, maka maksudnya adalah Sufyan Ats-Tsauri dan lain sebagainya. Nah, dengan begini selesailah pembahasan kita dan kemudian penulis ya Al-Baiquni menutup kitabnya dengan mengatakan waqad atat kal jauharil maknuni, dan telah datang kitab ini seperti atau bak permata yang tersimpan. Sampai Tuhan menamakan kitab ini dengan Manzumah Al-Baiquni, Manzumah Al-Baiquni. Fauqas salatina bi arba'in atat, datang dalam 34 abiyatuha summa bi khairin khutimat. Bait-baitnya ya ada 34, kemudian ditutup dengan kebaikan tamma bihamdillah, telah selesai dengan puji Allah Subhanahu wa taala daurah kita pada 4 hari ini. Ya semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan maka ana mohon maaf, ya maka itu dari syaitan. Jika ada kebenaran maka semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi apa yang telah kita pelajari dan juga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ana kembalikan ke moderator jika ada pertanyaan dipersilakan. Jazakallah khairan Ustaz Fatan atas penyampaian materinya. Jujur ngerasa kurang 4 hari ini. Ini ada pertanyaan dari Andri. Ulama generasi kapan yang masih bisa kita ikuti, yang bisa mengidentifikasi suatu hadis palsu? Ingat zaman sekarang menurut para mubalik di daftar hadis palsu pun banyak hadis tidak dikenal. Afwan tadi agak terputus. Sekarang sudah jelas suaranya? Sudah, tapi masih oh ya udah kuning nih. Insya Allah lebih stabil.
Coba diulangi lagi pertanyaannya, Afwan, tadi anak terputus sedikit. Afwan. Ulama generasi kapan yang masih bisa kita ikuti, yang bisa mengidentifikasi suatu hadis palsu? Mengingat zaman sekarang menurut para mubalik di daftar hadis palsu pun banyak hadis tidak dikenal. Nah, barakallahu fikum. Tentu saja selalu akan ada para ulama hadis ya di setiap zamannya. Ya, sebagaimana dari zaman ke zaman ya, dari zaman sahabat ada ulama tentang apa, ada para sahabat yang bergelut di bidang ilmu hadis seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Seluruh sahabat sebenarnya semuanya punya peran yang sama dalam ilmu hadis. Begitu juga tabi'in, ada para ulama-ulama hadis di sana. Generasi ketiga ada Imam Bukhari, ada Imam Ahmad, ada Imam Muslim, ada Abu Daud. Selanjutnya ada generasi selanjutnya lagi ada Imam Hakim, ada Imam Baihaqi. Selanjutnya lagi ada Imam Ibnu Salah rahimahullah taala, ada Ar-Ramu Hurmuzi, ada Al-Khatib Al-Baghdadi, ada Imam As-Suyuti, ada Ibnu Hajar, dan banyak sekali para ulama hadis. Di setiap zaman ini selalu ada, dan tentu saja saat ini pun banyak sekali pakar-pakar hadis, ya baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Ya, di luar negeri, di Arab Saudi ya, di tempat Anda belajar, ada Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya hafizahullah taala, ada Syekh Abdul Bari Ibn Hamad Al-Ansari, dan banyak sekali ulama-ulama hadis yang lainnya ya, dosen-dosen anak di Fakultas Hadis. Begitu juga di apa namanya, di Indonesia pun juga banyak ya lulusan-lulusan apa namanya, ilmu hadis ya, seperti Ustadz Dr. Sufyan Baswedan contohnya ya, beliau adalah lulusan S3 jurusan ilmu hadis di Universitas Islam Madinah. Kemudian ada juga Ustadz Abu Yahya Badrul Salam, Ustadz Badrul Salam yang biasa mengisi di Radio Roja ya, beliau juga merupakan lulusan Fakultas Hadis ya. Beliau hanya S1 saja. Hanya S1 saja, namun beliau Masya Allah keilmuannya sangat luas sekali, dan banyak sekali para ustadz-ustadz dan ulama-ulama hadis yang selalu ada di setiap zamannya. Maka kita rujuk kepada mereka, mereka. Dan juga ya tentu saja selain kita merujuk pada mereka, kita juga berusaha sendiri untuk mempelajari ilmu hadis ya, dengan seperti ini, mengikuti daurah-daurah seperti ini. Insya Allah nanti akan ada mungkin akan ada lanjutan daurah lagi ya, nanti insya Allah coba dibicarakan oleh panitia dari nama institut dan lain sebagainya ya. Banyak sekali ya majelis-majelis ilmu tentang ilmu hadis, sehingga kita sendiri pun nanti bisa menjadi ahli dalam bidang ilmu hadis. Namun setidaknya ya kita mempelajari dasar-dasarnya minimal gitu ya. Seperti tadi kaidah-kaidah yang Anda sebutkan tentang kitab-kitab, kalau misalnya ada hadis dari Sahih Bukhari maka itu ada Sahih, dari Sahih Muslim itu berarti Sahih ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita nggak tahu, maka tugas kita bertanya kepada yang mengetahui ya. Kita bertanya kepada para ahli ilmu, atau cari di internet gitu ya, cari di sumber-sumber yang terpercaya ya, di misalnya di Instagramnya Ustadz, atau misalnya di apa namanya, website yang memang dikelola oleh Ustadz yang paham terkait ilmu hadis dan lain sebagainya. Itu juga merupakan ini. Dan juga pelajaran yang lainnya adalah kita tidak bermudah-mudahan dalam menukil dan meng-share atau meriwayatkan sebuah hadis yang kita tidak tahu kesahihan dari hadis tersebut. Nah, wallahu taala alam. Toib, ini saya ada pertanyaan Ustadz. Namun sebelum itu ingin menyampaikan pada teman-teman bahwa untuk ujian akan diadakan ya hari Jumat sampai Sabtu 30-31 ini bulan Juli ya, Juli pukul 7 sampai 7 pagi. Jadi Sabtu jam 7 sampai Ahad jam 7 pagi. Hari Senin sampai Kamis 26 sampai 29 diharapkan review materi akan di-posting di Google Classroom pada hari-hari tersebut. Ini berarti close book ya Ustadz, seperti apa? AIC batch 1. Ya untuk ujian akhirnya close book ya atau gimana? Sebenarnya enggak, ujiannya boleh buka buku, Fadol, tapi apa namanya, ini soalnya memerlukan pemahaman yang cukup dalam. Jadi meskipun boleh buka buku, nggak semudah itu. Makanya antum harus review lagi. Iya, harus antum review lagi, belajar lagi, nonton lagi, kalau bisa nonton lagi rekamannya ya, nanti baru bisa insya Allah. Ya. Ini ada yang ingin anak tanyakan Ustaz. Boleh, Fadol. Masih agak bingung terkait Al-Munkar dengan Al-Matruk gitu ya. Karena kalau di Al-Munkar ini kan ada satu yang perawi ini kan berarti sudah lebih bawahnya syas ya. Kalau syas ini kan
hafalannya Hmm. masih mending, tapi dia kalah nih sama yang lebih Iya. hafalannya kan. Al-Munkar ini cenderung ke seorang perawi doi. Nah, Iya. di Al-Matruk itu seseorang disepakati ulama hadis kalau dia tuh ya perawi yang doi. Iya. Nah, terus di sini kalau sama-sama ada yang anak catat tadi ya, sama-sama sendirian melewatkan sebuah hadis. Jadi Iya. pembeda paling besarnya dari Al-Munkar dan Matruk ini apa? Apakah kalau Iya. Al-Munkar ini gimana? Kan maksudnya Al-Munkar kan udah dikatakan dia perawi doi Iya. lah, bedanya sama Iya. Matruk. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi perawi hadis itu levelnya macam-macam. Ya, levelnya macam-macam. Jadi perawi yang sikoh, perawi yang hafalnya kuat itu macam-macam. Ada perawi yang sikoh tapi ya sikoh aja gitu ya. Ya hafalnya kuat tapi ya mungkin nilainya mungkin 80 atau 85 gitu ya. Tapi ada sikoh yang sikoh banget gitu ya. Dia 90, 100. Ya kayak gitu ada. Ya seperti misalnya Imam Malik rahimahullah, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari. Beliau adalah perawi hadis yang levelnya udah sangat tinggi sekali. Ya sangat siapa sekali. Atau seperti Imam Az-Zuhri ya yang kita kenal. Kemudian juga Sufyan Ats-Tsauri misalnya. Kemudian Sufyan ibn Uyainah. Seperti ada lagi Waqi' ibn al-Jarrah. Ya ini mereka adalah para ulama-ulama hadis yang sikohnya itu sampai level tertinggi. Ya jadi perawi yang sikoh pun berlevel-level. Nah begitu juga perawi yang baik. Perawi yang lemah itu berlevel-level. Ada yang lemahnya itu ya masih mending lah. Ya mungkin kalau nilai mungkin dia ya 60 lah atau misalnya 55 deh. Tapi ada perawi yang lemah banget ya. 40 atau mungkin 30 gitu kalau diberikan nilai gitu ya. Nah, jadi bermacam-macam ya. Nah, itulah yang membedakan antara hadis syadz kemudian mungkar dengan hadis matruk. Kalau hadis syadz itu adalah seorang perawi yang dia masuknya ke arah fikoh. Ya, ke arah fikoh. Tapi fikohnya tidak terlalu tinggi. Jadi fikoh yang mungkin nilainya 80 ya atau 75 deh gitu ya. Ketika dia sendirian meriwayatkan sebuah hadis. Nah, maka itu hadisnya dinamakan dengan hadis syadz gitu ya. Nah, kalau hadis mungkar, dia adalah hadis yang dhaif. Jadi emang udah termasuk perawi yang dhaif, udah termasuk perawi yang dhaif. Mungkin nilainya 50 atau 40 ya. Jadi memang dia termasuk hadis yang dhaif, kemudian dia sendirian meriwayatkan hadis, ya tidak orang lain nggak ada yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi dia 40 lah. Ya, jadi dia dhaif, tapi mungkin ya ada sebagian ulama yang mengatakan dia thiqah, ada yang mengatakan dia dhaif, tapi yang rajih yang sahih adalah dia adalah dhaif. Ya, artinya dia dhaif tapi masih diperselisihkan oleh para ulama ya, oleh para ulama. Atau mungkin dia dhaifnya nggak terlalu parah. Ya, lemahnya nggak terlalu parah. Nah, kalau hadis yang matruk itu hadis yang udah paling parah ya. Dia semua ulama itu bersepakat kalau dia adalah perawi yang dhaif. Artinya dia emang bawah banget gitu ya. Mungkin kalau dikasih nilai mungkin 20 ya atau misalnya cuma 25 misalnya gitu ya. Pas lagi ujian BHC ini atau AIC ini kemarin nilainya cuma berapa nih? 20 gitu ya. Nah, itu kalau dia sendirian meriwayatkan hadis, maka itu dinamakan dengan hadis yang matruk. Jadi yang membedakan adalah level dari perawinya itu. Karena perawi itu punya level-level ya baik dalam masalah sikoh maupun dalam masalah dhaif. Itu ada level-levelnya. Itulah yang menentukan macam hadis dhaifnya. Nah, Satu lagi, Ustaz. boleh. Jadi terkait hadis lagi. Hmm. Al-Maudu ya. Hmm. Di situ kan cirinya yang diberikan adalah perawinya itu memang orang yang kadzab atau dia mengakuinya Ya. atau karena matanya tadi ya sangat-sangat nggak masuk akal ini kalau berasal dari Ya. perkataan ini. Apakah perawi yang dia fasik itu juga otomatis jadi apa ya? Hadis Ya maudhu. jadi hadis maudhu. Terus kenapa ada yang mengaku itu? Apakah sebagai bentuk taubat atau gimana gitu? Dan mungkin Oke. yang Anda tangkap sih, kalau boleh sharing dikit, faedahnya di sini berarti selain menghafal, Islam itu mengajarkan untuk hafal juga menulis gitu ya. Karena kita kan
dari berapa hari ini Ustadz menyampaikan biografi gitu. Berarti penasarannya apakah mereka ulama itu menuliskan biografi mereka sendiri atau murid-muridnya? Tuh, Nah, yang pada zaman-zaman dulu ulama-ulama salaf. Itu aja Ustaz. nah barakallah. Yang pertama ini apa namanya, lupa menyampaikan maudhu, hadis maudhu itu kita katakan hadis maudhu, nggak masalah kita bilang ini adalah hadis yang maudhu. Artinya meskipun itu bukan perkataan Nabi SAW, namun kita boleh mengatakan hadis maudhu. Kenapa? Karena dia dinisbahkan, ya dinisbahkan kepada Rasulullah. Kan kita di awal belajar kita mendefinisikan hadis sebagai apa yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, ya baik dia hadis yang sahih ataupun yang palsu sekalipun. Nah yang kedua tadi pertanyaannya tentang masalah apa tadi, mengaku ya. Anda lupa, coba satu-satu poinnya, Anda lupa jadinya. Ke kafir, fasik, terus Fasik, pengakuan oke. sama ini penulisan biografi. Oke. Yang pertama, hadis orang yang fasik itu tidak dikatakan maudhu. Hadisnya dhaif, tapi nggak sampai maudhu. Maudhu itu adalah hadis seorang perawi yang memang dia dikenal sebagai seorang kadzab, ya seorang yang berdusta. Berdusta artinya berdusta atas Nabi SAW ya, bukan berdusta dalam perkataan ya. Kalau berdusta dalam perkataan itu hadisnya namanya muttaham bil kadzib. Nanti ada lagi pembahasan al muttaham bil kadzib. Tapi yang dimaksud dengan hadis maudhu adalah seorang perawi yang disifati sebagai kadzab. Siapa perawi yang disifati oleh seorang sebagai kadzab? Adalah orang yang pernah memasukkan hadis meskipun sekali. Jadi orang kalau udah memasukkan sekali aja, itu langsung dikatakan dia seorang perawi yang kadzab, ya pendusta langsung. Karena dia sekali, karena dia berdusta atas Nabi SAW. Ini bahaya. Bahkan sebagian ulama, dan ini pendapat yang sahih yang benar menurut Anda, meskipun dia udah taubat, ya dia tetap hadisnya nggak diterima, gitu ya. Meskipun dia udah tobat nih, udah tobat, nggak mau memasukkan hadis lagi, tapi tetap hadisnya nggak diterima. Kenapa? Karena hati-hati, jangan-jangan dia nggak benar nih tobatnya, gitu ya, bahaya. Nah ini apa namanya? Karena kalau masalah antara dia dengan Allah, maka itu adalah rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau masalah hadis ini kita nggak bisa main-main, gitu ya. Kalau ada orang udah sekali berbohong, kita udah susah untuk percaya sama dia. Kemudian yang poin yang selanjutnya masalah ngaku. Kenapa orang ngaku? Nah, emang ini ada orang yang parah banget dia. Kenapa dia ngaku? Agar dia membuat kaum muslimin ragu, ya, membuat kaum muslimin ragu. Ada orang yang emang sengaja membuat kaum muslimin ragu. Mungkin dia emang aslinya bukan orang muslim ya, dia munafik gitu ya, masuk Islam tapi pura-pura masuk Islam, dia bikin-bikin hadis palsu terus dia bilang aku memasukkan banyak hadis. Biar apa? Biar orang muslim ragu akan agamanya. Jangan-jangan selama ini semua hadis palsu. Kayak gitu. Jadi dia ngaku dengan kayak gitu. Nah, itu saking berbahayanya fitnah ya. Banyak orang-orang yang dinamakan dengan zindiq, ya zindiq atau munafik, ya orang yang pura-pura masuk Islam, mau menghancurkan Islam. Caranya apa? Dia masukin hadis terus dia bilang, saya memasukkan 1000 hadis. Baik, 1000 hadis. Ya, orang pasti orang muslim banyak yang ragu, jangan-jangan hadis-hadis yang saya baca selama ini adalah pas. Itu kemudian apalagi tadi pertanyaannya? Apaan yang terakhir? Masalah apa? Yang nulis biografi Oh, biografi. kan Iya. kita kan ngecek-ngecek itu, yang nulis itu murid-muridnya atau dirinya sendiri? Iya. Kebanyakan murid-muridnya yang menulis. Ya, kebanyakan murid-muridnya yang menulis tentang biografinya. Ya, kebanyakan murid-muridnya seperti misalnya Imam Ahmad. Ya, beliau tidak pernah menuliskan biografi tentang dirinya sendiri, tapi murid-muridnya yang menuliskan Imam Ahmad lahir di mana, wafat di mana dan sebagainya. Tapi ada juga memang sebagian ulama yang menuliskan biografi tentang dirinya sendiri. Tapi ini bukan masalah tazkiyah, bukan masalah apa namanya sombong dan lain sebagainya ya, tapi hanya sebagai perkenalan aja. Dia lahir di mana, kemudian dia apa namanya belajar gurunya siapa aja, muridnya siapa aja, itu ada juga yang seperti itu. Tapi kebanyakan para ulama hadis itu ditulis biografinya oleh para murid-muridnya. Ya, atau misalnya dengan orang-orang yang satu zaman dengan dia. Misalnya biografi seorang perawi yang lemah gitu ya, perawi yang lemah. Nggak mungkin dia nulis biografi saya perawi yang lemah, nggak mungkin dong. Ya, pasti dari temannya gitu ya, dari orang yang kenal sama dia yang mengatakan oh ini fulan ini adalah perawi yang dhaif, hafalnya lemah dan lain sebagainya. Ini juga faedah yang sangat bagus tadi dari Hafiz Sena, ini juga mengajarkan kita untuk menulis ya hadis apa namanya faedah-faedah yang kita dapat ketika kajian kita tulis sebagaimana dahulu para ulama hadis mencatat hadis. Ya apalagi ketika sanad sudah sangat banyak sekali, ya sudah panjang, maka tidak mungkin lagi dihafal seluruhnya ya, dan mereka perlu untuk menulis. Bahkan para ulama salaf pun yang memang mereka apa namanya mengandalkan hafalan mereka, mereka pun terkadang menulis untuk memperkuat hafalannya dia. Jadi takut lupa ditulis, tapi nanti dihapus lagi. Gitu. Hanya untuk apa namanya memperkuat hafalan yang mereka miliki. Nah, wallahu taala.
Mungkin cukup. Jazakallah khairan Ustaz atas. Aziz. Ya, Ya, tadi silakan dong. terakhir berarti. Nah, Boleh, tadi Fadol. kan Ustaz, sorry. Untuk pelajaran kali ini kan 4 pertemuan kita kan lebih ke kaidah-kaidah dan tipe-tipe hadis ya Ustaz ya. Nah. Nah, itu sebetulnya nanti kalau untuk level-level bagi yang kuliah hadis atau apapun itu, yang lebih ke expert, itu berarti lebih meneliti tiap-tiap hadis satu-satunya untuk apakah ini dhaif atau tidak, seperti itu Ustaz. Jadinya. Iya, betul, praktek. Ya, sama seperti antum belajar kedokteran, teori dulu, hafalan dulu ya. Nanti lama-lama apa? Praktek. Ya, kedokteran antum melihat ke hadis seperti itu juga ya. Kalau kita nggak punya teori ya bahaya ya. Kalau orang nggak punya teori kedokteran gitu ya, nggak punya ilmu tentang kedokteran, tiba-tiba bedah-bedah orang gitu ya bahaya. Nah, itu juga kayak gitu. Ya, ilmu hadis belajar teorinya udah cukup, kemudian mutolaah artinya baca kitabnya sudah banyak, artinya dia punya apa namanya? Wawasan yang luas tentang ilmu hadis, tahu tentang ulama-ulama hadis itu siapa aja dan lain sebagainya, barulah kita coba praktek untuk mempelajari atau meneliti sebuah hadis gitu ya, apakah ini hadis ini sahih atau enggak. Tadi ya seperti anak sempat sedikit kasih gambaran gitu ya, kita urutkan terlebih dahulu perawi-perawinya, kemudian kita pelajari satu persatu dari mulai dia tahun wafatnya kapan, lahirnya kapan, kemudian dia sikoh atau dhaif dan lain sebagainya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fikum. Nah. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dilanjutkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.